lagi di serial terbaru tentunya. Alkitab kita top man. Nah, kita mau belajar apa hari ini guys? Hari ini di serial baru tentunya. Kalau minggu lalu kita ngadain Sub Devande dan kita sudah mengakhiri pelajaran Seven Cross. Nah, di hari Jumat ya, Jumat yang minggu yang lalu, bukan minggu kemarin. Dan hari ini kita sudah akan membuka serial yang terbaru. Apa itu? The Promise. Wah, apa itu The Promise? Janji guys. Siapa yang di sini yang suka janji-janji palsu atau suka janji-janji yang nggak ditepatin? Ayo, siapa ini? Saudara percaya? Semua nggak ada ya? Kalau nggak ada, puji Tuhan. Kalau ada, bertobat guys, berubah. Jangan sampai memberikan janji-janji palsu atau memberikan harapan palsu. Oke guys, sebelum kita sama-sama beribadah hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami boleh sekali lagi punya kesempatan beribadah bersama. Kiranya Tuhan boleh menolong, Kau sendiri yang memimpin Tuhan setiap kami. Dan kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah hari ini ke dalam tangan kasih setia Tuhan. Dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau menyerahkan kebenaran dan kami menyerahkan setiap pujian kami hanya bagi nama-Mu sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus kami syukur dan berdoa. Amin. Mari kita bersorak-sorai meninggikan namanya. Standing on the promise. Standing on the promises of Christ, my King, took eternal age, let His praises ring. Glory in the highest, I will shout and sing. Standing on the promises of God. Standing on the promises of God, my Savior. Standing, I'm standing on the promise of God. Sekali lagi. Standing on the promises of Christ, my King. Took eternal age, let His praises ring. Glory in the highest, I will shout and sing. Standing on the promise of our God. Standing on the promises of God, my Savior. Standing, I'm standing on the promises of God. Standing, come on. Standing on the promises of God, my Savior. Standing, I'm standing on the promises of God. Come on semua. Standing on the promises of God, my Savior. Standing, I'm standing on the promises of God. I'm standing on the promises of God. One more time. I'm standing on the promises of God. Puji nama Tuhan. Yes. Kalau bicara tentang janji guys, nah hari ini kita mau belajar tentang janji. Janji kepada siapa? Nanti kita lihat sesaat lagi ya. Harap bersabar. Kita mau naikkan sebuah pujian. Dikatakan saat sungguh besar kasih setiamu Tuhan di dalam setiap kehidupan kami hari lepas setiap hari. Dan kami percaya kita punya Allah yang layak kita percaya, kita sembah dan kita muliakan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku.
kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ya sungguh besar setiamu Tuhan, sungguh besar setiamu. Kau nyatakan bagiku, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya, ku percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya, ku percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ku percaya Tuhan janji-Mu ajaib di dalam setiap kehidupan kami. Dan hari ini kami mau belajar bersama kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Alkitab yang kami miliki ini Tuhan. Biarlah janji-janji Tuhan yang Tuhan boleh nyatakan di masa yang lampau masih boleh digenapi hingga hari ini. Dan setiap kami orang-orang percaya yang hidup zaman hari ini Tuhan, zaman now ini. Kami percaya kami masih boleh memegang teguh janji-janji Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau belajar bersama hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Oke guys, di serial baru The Promise. Wow. Apa lagi itu kan? Nah, hari ini kalau kita di beberapa serial yang lalu kita banyak belajar tentang perjanjian baru ya. Di serial ini kita akan masuk ke perjanjian lama. Nah, kita akan melihat seorang tokoh di dalam Alkitab yang mungkin gak asing bagi kita. Kita juga mungkin sering pernah mendengar waktu kita masih kecil. Siapakah dia? Dia namanya Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Katanya janjinya Tuhan itu banyak sekali anak-anak. Nah, kita mau lihat seorang tokoh namanya Abraham atau nama lainnya Abram, ya nama sebelumnya. Nah, hari ini kita melihat perjalanan Bapak Abraham. Nah, bicara tentang janji. Nah, janji apa sih yang diberikan Allah kepada seorang Bapak Abram? Nah, kita akan melihat sama-sama dan bagaimana respon Bapak Abraham menanggapi janji yang diberikan kepadanya. Nanti akan mikirnya kok aneh ya? Nah, kita sama-sama belajar nanti. Ya, oke. Perjalanan Bapak Abraham itu nggak mudah guys, nggak mulus. Kenapa nggak seperti itu? Karena waktu itu Bapak Abraham itu bukan orang yang super baik, super bener, apalagi orang yang super sempurna, enggak, bukan guys. Bapak Abraham bukan orang yang seperti itu. Tetapi Bapak Abraham
pernah gagal, mengalami sebuah kegagalan. Nah, nanti kita akan belajar di minggu-minggu depan gitu ya, tentang kegagalan Bapak Abraham. Nah, di minggu ini kita akan sama-sama melihat gitu ya. Dikatakan Bapak Abraham itu bapak orang beriman, guys. Nah, bapak orang beriman. Kata siapa? Wah, kita sama-sama melihat nanti. Nah, kok bisa ya orang yang pernah ragu sama Tuhan, orang yang pernah gagal bisa disebut bapak orang beriman. Iman dari mana? Nah, ini yang kita sama-sama akan pelajari, guys. Nah, awal di dalam pelajaran Bapak Abraham ini ya, kita akan memulai ketika Allah memberikan janjinya. Nah, kita akan sama-sama, kalau biasanya ayat hafalannya di terakhir, hari ini ayat hafalannya di pertama, guys. Aha kita apa hari ini? Diambil dari Mazmur. Nah, kita buka Alkitab kita. Mazmur 12 ayat yang ke-7. Oke, Mazmur 12 ayat yang ke-7 dikatakan, janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Sekali lagi ya guys, janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Nah, kalau bicara tentang janji gitu ya. Banyak orang guys, seringkali suka memberikan janji ya. Suka memberikan janji. Entah janji itu ditepati atau tidak ditepati, seringkali kita itu berjanji guys. Banyak orang seringkali berjanji, termasuk Losoferik. Untungnya Losoferik banyak yang ditepati ya, untungnya. Kalau yang lain nggak tahu gitu ya. Apalagi orang, atau mungkin setiap kita guys yang di rumah, kita sering nggak berjanji pada bapak mama mungkin, pada saudara kita, mungkin kita nggak nepatin. Nah, kita sama-sama belajar ini, apakah janji itu harus ditepati? Ya, nah janji Tuhan kalau kita di dalam lihat Mazmur 12 ayat 7 tadi, janji Tuhan adalah janji yang murni. Murni itu suatu hal yang benar-benar asli gitu ya. Benar-benar nggak ada campuran apa-apa, jadi benar-benar murni gitu guys. Nah, apa maksud ayat hafalan hari ini? Janji Tuhan ini maksudnya adalah kalau A ya A guys, nggak bisa kalau A itu B. Oh nggak boleh, nggak bisa. Kalau A ya A, kalau namanya B ya B, itu murni. Jadi nggak bisa A dan B, A adalah A dan B, nggak bisa. Murni itu seperti itu guys. Dan tidak ada yang disembunyikan. Jadi semua terbuka. Dan tidak ada syarat dan ketentuan berlaku. Kayak kita beli barang guys. Memang harganya murah. Tapi ada syarat dan ketentuan berlaku. Term and conditionnya gitu ya. Nah tapi kalau bicara janji yang murni itu enggak tipu-tipu guys. Benar-benar enggak tipu-tipu. Enggak ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Dan gitu ya. Apa yang dikatakan Allah itu benar-benar apa adanya. Nah, terjemahan lain bilang bahwa janji Allah itu apa? Bisa diandalkan. Wow, keren ya. Janji Tuhan, janji Allah kita itu dapat kita andalkan guys. Gak percaya? Ayo coba kita lihat sama-sama nih. Janji Allah kepada Abraham yang akan kita lihat sama-sama. Di dalam Kejadian, nah kita akan buka kitab lagi kita di Kejadian 12 ayat 1 hingga ayat yang ke-9. Losofer tidak akan membaca langsung, tetapi kita akan langsung bahas secara demi ayat. Ya. Kejadian 12 ayat 1 hingga ayat yang 9. Dikatakan di dalam Kejadian 12 ayat 1 hingga ayat yang ketiga, ada sesuatu yang unik guys. Kita akan lihat sama-sama. Uniknya apa? Dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari keturunan bapamu. Ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Nah, di dalam Kejadian 11 gitu ya, kalau kita melihat sebelumnya, Abram ini merupakan keturunan dari Sem. Siapa Sem? Sem itu salah satu anaknya Nabi Nuh, bapak Nuh gitu ya. Sem, Ham, Yafet. Nah,
dari keturunan Sem. Nah, tidak ada sebenarnya kalau kita baca di Alkitab tidak ada penjelasan lebih siapa sih Abraham ini, siapa sih tokoh orang Bapak Abraham ini. Tidak diceritakan sebelum-sebelumnya, ya. Dan seperti bagaimana, nggak ada sama sekali guys, nggak ada penjelasan. Tiba-tiba gitu ya, tiba-tiba ini bahasa yang gini, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba guys, Tuhan tuh ngasih 3 janji kepada Bapak Abraham. Kalau kita singkat menjadi 3B. Wah, apa itu 3B? Janji yang pertama adalah bumi. Ya, B yang pertama. B yang kedua janjinya yaitu bangsa. Yang ketiga berkat. Nah, bumi kalau kita lihat di ayat yang pertama tadi gitu ya. Pergilah dari negeri dari sana saudara dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ke negeri. Jadi ada sebuah tempat yang disediakan Bapak Abraham yang diberikan dari Allah gitu ya. Itu B yang pertama. Itu janjinya Tuhan kepada Bapak Abraham. Kelihatan enggak? Enggak kelihatan. Siapa yang tahu? Di mana? Ya enggak ada yang tahu. Bapak Abraham juga enggak tahu. B yang kedua, dia dijanjikan memiliki bangsa yang besar. Di ayat yang kedua A, tadi Losofer sudah bahasa namanya. Baca. Ya. B yang kedua, bangsa yang besar. Aneh guys. Bapak Abraham ini enggak punya anak. Loh gimana caranya punya bangsa yang besar? Anak aja enggak punya. Aneh ya? Aneh. Terjadi enggak saat itu? Belum. Cuman janji. B yang ketiga, yaitu berkat. Di ayat yang kedua B dan 3 tadi Losofer sudah baca juga ya. Siapa yang memberkati akan diberkati, yang ngutuk dikutuk gitu ya. Jadi Tuhan menjanjikan berkat. Kelihatan enggak berkatnya? Belum, enggak kelihatan semua. 3 janji, 3B yang Tuhan berikan kepada Bapak Abraham ini enggak kelihatan guys. Ya, enggak kelihatan. Jadi pertanyaannya gini, apakah Bapak Abraham sudah punya semuanya? Ya tentu saja belum, betul ya? Belum punya Bapak Abraham, cuman masih dijanjikan. Allah cuman berjanji. Dikasih tahu kapan? Ya enggak. Oh kira-kira kamu punya semuanya nih 2 tahun lagi, 10 tahun lagi. Enggak, Tuhan enggak ngomong. Tuhan cuma ngomong nih, pergilah. Di ayat 1 tadi, berfirman ke Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu di negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Jadi Tuhan ngomong, suruh pergi, terus kemudian ditunjukin, sudah enggak tahu, sudah selesai. Aneh ya? Aneh. Kira-kira gitu ya, kalau kita dikasih tahu gitu gak ya, suruh pergi, kira-kira kayak Bapak Abraham mau enggak? Kalau Losoferik mikir-mikir Mas Ian, ini jelas enggak ya? Bener enggak ya? Mikirnya banyak gitu ya. Tapi Bapak Abraham yang dilakuin, dia pergi guys. Wow, langsung pergi. Dia dengan iman gitu ya. Makanya dia disebut Bapak orang beriman. Dengan iman, dia nggak tahu apa yang akan didapat benar-benar seperti apa. Tapi dia pergi guys. Wow, pergi. Di ayat yang kelima dan keenam, Abraham, dia perginya ini. Abraham membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat, pergi kan jadinya berangkat dia ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abraham berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon terbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Jadi Tuhan itu nyuruh Abraham gitu ya, pergi ke Kanaan. Dan sudah ke sana. Dan yang dilakuin apa? Dengan iman. Bapak Abraham pergi, berangkat. Bawa istrinya, saudaranya, harta benda yang dimiliki dibawa semua pergi. Nah, sampai di daerah yang ditinggali orang Kanaan gitu ya. Tuhan berfirman ke Bapak Abraham. Dikatakan di ayat yang ke-7, ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Nah, Tuhan ngomong ini loh tanah yang akan tak kasih ke kamu. Bahasa sehari-harinya gitu ya. Bram, ini
yang kamu lihat itu tanah yang akan aku kasihin buat kamu. Buat keturunanmu semua akan tinggal di situ, Abram. Langsung Bang, oh ya. Pasti bingung mungkin kalau saya jadi Bapak Abram bingung gitu. Oh iya dah. Loh ini banyak yang tinggal loh sudah. Bukan keturunanku ini yang tinggal di sini. Ya. Kalau orang zaman now ngomongnya gini, angel wes angel. Ya. Angel susah gitu ya. Angel. Oh gimana guys? Bagaimana dengan Bapak Abram? Dia tetap mau percaya guys. Dia tetap mau percaya. Dia tetap jalan sesuai dengan yang Tuhan perintahkan. Di ayat ke-8 dan ke-9. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Nah, Abram kalau kita lihat gitu ya, Abram itu ketika dipanggil Tuhan tuh umurnya sudah tuwir, teman, sudah tua. Bukan masih muda kayak Lasoverik gitu ya. Umurnya itu sudah tua guys. 75 tahun, bayangin. Kita punya opa, oma, kakek, nenek gitu ya. Umur 75, kira-kira modelnya gimana? Ya tua, ya kan? Ya tua. Namanya 75 tahun guys. Ya sudah tua, memang kelihatan tua. Bukan kelihatan lagi, ya memang tua umur 75. Nah Bapak Abram dikasih janji umur 75 tahun. Ya. Dan dia, kalau kita lihat nanti di jalan ceritanya, dia punya anak Ishak itu umur 100 tahun, lebih tua lagi gitu ya. Dan bayangin, 25 tahun itu menunggu janji Tuhan gitu ya. Baru dia itu punya seorang anak guys. 25 tahun, bayangin dengan kita sudah nunggu gitu ya. Berapa lama gitu hari ini menunggu si Copit ini pergi gitu ya. Sudah setahun, baru setahun lebih gitu beberapa bulan. Sebulan ya, setahun lebih sebulan lah ya. Nah, tapi janji Tuhan itu kan ngomong bahwa Abram kan memiliki bangsa yang besar. Anaknya cuma satu guys, anaknya cuma satu. Gimana caranya besar gitu ya? Anaknya cuma satu dan sudah tua lagi, gak mungkin punya anak lagi. Kalau kita hitung gitu ya, sejak Abram dipanggil keluar dari Israel, dari Mesir, berapa tahun? Nah, nanti teman-teman akan diskusi sama-sama dengan Lausenya gitu ya, di Zoom setelah ini. Dan bagi teman-teman yang menonton di channel YouTube ini, yang gak sempet join di Zoom, kalian nanti bisa browsing, bisa melihat juga di Google gitu ya. Berapa lama perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, berapa lama, nanti kalian bisa cek sendiri gitu ya. Nah intinya di dalam sepanjang perjalanan memang terbukti bahwa orang-orang yang memberkati Abraham akan diberkati oleh Tuhan. Yang mengutuk tuh Abraham juga dapat hukuman kutukan. Nah, tetapi ada bagian janji bahwa dari Abraham semua kaum di muka bumi ini akan mendapatkan berkat. Nah, jadi nanti setelah ini kalian nanti akan diskusi sama lausa-lausa kalian ya. Kalian akan melihat lebih dalam lagi, lebih detail berapa waktu-waktunya ini ya. Nah, yang tadi Lausevering ngomong yang nggak sempat ikut Zoom, kalian boleh japri lausenya, nggak ngerti nomor lausenya, kalian boleh komen di bawah ini, ya, kasih nomor telepon kalian atau enggak, atau nanti Lausa mau nanya gitu ya, nanti biar lausenya kontak kalian gitu ya. Dan kalau enggak, kalian bisa cari informasi juga di dalam internet. Nah, pertanyaan gini, apakah semua janji yang Tuhan berikan kepada Abraham itu digenapi? Jawabannya, no. Loh kok no? Yes guys, semua janjinya yang diberikan kepada Bapak Abraham, semua tergenapi. Yes. Ya, tidak ada dari 3 ini tidak ada satu pun yang tidak digenapi. Langsung, no. Semua nggak ada yang instan guys. Butuh waktu guys, butuh waktu. Butuh proses? Yes, betul, butuh proses. Nggak semuanya instan. Kayak kita membuat mie instan gitu ya.
Semua nggak ada yang instan, semua butuh proses. Dan banyak hal proses yang dilalui Bapak Abraham demi proses, demi proses, demi proses. Sehingga semua janji, 3 janji yang diberikan kepada Tuhan itu boleh tergenapi. Apa yang kita akan sama-sama lihat bersama? Janji Tuhan itu murni guys, seperti ada hafalan kita hari ini. Ya, janji Tuhan itu bisa kita andalkan dan pasti terjadi. Tuhan itu nggak pernah ingkar janji. Ya, Tuhan tuh nggak pernah ingkar janji. Tetapi seringkali apa? Seringkali memang semua janji yang Tuhan berikan itu nggak secara langsung. Semua itu butuh proses, butuh dipersiapkan guys. Abraham juga begitu. Sebenarnya dia bukan orang siapa-siapa, ya. Dikenal sebagai orang yang hebat, bukan, enggak. Kalau kita nanti lihat selanjutnya gitu banyak kegagalan demi kegagalan yang dialami Bapak Abraham di minggu-minggu depan ya, sabar. Masih ada serial-serial selanjutnya, ya. Nah, tapi yang kerennya Bapak Abraham mau diproses oleh Allah. Ini yang keren, ya. Untuk menerima janji-janjinya. Dan Bapak Abraham mau menjadi seorang yang sungguh percaya, trust benar-benar kepada Tuhan, sang pemberi janji itu. Walaupun ada janji yang dia itu nggak lihat guys, ya. Bangsa yang besar, Bapak Abraham yang nggak ngelihat, tapi kalau kita lihat ceritanya, memang terjadi. Ada janji memang nggak dilihat sama dia, ya. Bahkan dia nggak ngerasain secara langsung, tetapi Bapak Abraham tetap percaya dan dia tetap mau taat. Pertanyaan bagaimana dengan kita? Ya, janji Tuhan itu yang paling utama dan paling sering yang sudah kita pelajari di masa Paskah kemarin, Prapaskah, janji keselamatan. Itu yang Tuhan janjikan buat kita. Ya. Dan itu sudah digenapi melalui Paskah kemarin, kematian dan kebangkitan Kristus. Sudah digenapi guys. Dan juga lalu bagaimana dengan hidup kita sebagai umatnya? Kita sudah setahun lebih sebulan gitu ya, menunggu si Copit gitu ya. Si Copit ini kapan perginya gitu ya, kita nggak sabar. Wah, kita mungkin sudah boring, bosen gitu ya. Menanti itu suatu hal yang nggak enak guys. Apalagi menanti suatu hal yang nggak pasti. Kapan virus ini pergi? Nggak ada yang tahu. Ya, nggak ada yang tahu. Loh, Safarik pun juga nggak tahu. Ya. Tapi pertanyaannya, sambil menanti selama setahun ini, apa yang sudah sebenarnya terjadi? Kita coba merefleksikan hidup kita. Setahun ini sudah terjadi, apa yang sudah kita lakukan? Pastinya kalian lebih sabar, betul? Ya kan? Kalian akan lebih sabar selama 1 tahun ini. Ya kemana-mana, tentunya ngirit guys, ya kan? Lumayan papa mama kalian gak keluar duit untuk kalian jajan, pergi jalan-jalan ke mall. Lumayan setahun guys. Duit setahun untuk jajan dikumpulin, nanti setelah ini kalian pergi jalan-jalan gitu ya. Keluar kota, keluar negeri, keluar pulau, keluar angkasa, mungkin ya. Pergi keluar angkasa. Nah, kita bisa juga, kita sudah melakukan banyak aktivitas dan membantu orang tua, mama. Mungkin punya ini, hobi baru, masak gitu ya. Bantu mama masak, wes aku sih masak hari ini gitu ya. Karena apa? Karena di rumah terus gitu ya. Atau suka bikin kue-kue kecil gitu ya, untuk dimakan sendiri. Donat gitu ya, pizza, terang bulan. Nah ini yang lagi favorit dulu waktu awal-awal gitu ya. Loh Felix juga ngikut gitu ya, buat terang bulan juga gitu ya di rumah. Guys, Tuhan gak janji bahwa hidup kita tuh selalu enak loh. Tapi Tuhan tuh janji di dalam yang gak enak. Yang gak enak itu Tuhan tetap bekerja. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Ya, Tuhan juga gak pernah janji hidup itu bebas dari penyakit. Loh Felix punya banyak kenalan orang-orang Kristen gitu ya, banyak yang kena COVID gitu ya. Tapi itu janji Tuhan itu, dia janji tidak pernah meninggalkan kita guys. Karena apa? Dia Allah Immanuel, selalu beserta dengan kita. Tuhan lagi siapin kita guys. Ya, Tuhan lagi mempersiapkan kita. Percaya enggak? Mau percaya enggak kita? Atau kita tetap mau taat enggak? Pertanyaannya. Menanti tanpa kepastian, apalagi di zaman hari ini sesuatu yang gak enak guys. Tapi sudah ada kepastian janji Tuhan itu pasti terjadi. Kita hanya perlu tetap setia, percaya, dan taat kepadanya.
Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Sekali lagi katakan, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Bagi yang setia dan percaya. Bagi yang setia dan percaya. Tuhan, terima kasih hari ini kami boleh belajar, kami boleh memegang janji Tuhan. Proses kami Tuhan seperti Abraham, kami dimampukan boleh menjadi anak-anak Tuhan yang selalu setia, anak-anak Tuhan yang selalu taat, anak-anak Tuhan yang selalu mau percaya Tuhan akan setiap janji-janji-Mu. Meski hari ini kami belum nampak Tuhan jelas janji-Mu ini akan terjadi atau enggak. Tapi satu hal yang kami percaya, Tuhan tidak pernah ingkar janji di dalam setiap janji-janji yang sudah diberikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Janji keselamatan yang sudah kami terima dan kami sudah pelajari di episode selanjutnya yang kemarin Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk janji yang indah, janji yang manis ini. Kami percaya Tuhan pakai kami menjadi anak-anak Tuhan yang kuat, yang tidak mudah menyerah, yang tidak mudah berputus asa, dan boleh bersandar kepada Engkau. Terima kasih Tuhan untuk ibadah hari ini. Kami menyerahkan untuk sisa waktu kehidupan kami hari ini ke dalam tangan kasih setia Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Oke guys, jangan lupa nah, bejana untuk Tuhan ya. Kalian boleh isi dan nanti suatu waktu kalian akan bawa ke rumah Tuhan bersama ya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Jadilah anak-anak Tuhan yang selalu tetap mau setia, tetap mau taat, dan mau tetap semakin percaya kepada Tuhan. Selamat hari Minggu guys. Sampai ketemu minggu depan. See you and God bless you. Bye-bye.